Pemirsa, ratusan warga sebuah desa di Kabupaten Garut, Jawa Barat yang tiba-tiba ditagih utang Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PNM saat ini sedang melakukan investigasi internal. Ditagih bayar tanpa pernah utang. Kok bisa? Ya bisalah. Itu yang terjadi pada 407 warga desa Sukabakti, Kabupaten Garut. Mereka pun ramai-ramai melaporkan hal itu ke ketua lingkungan masing-masing yang diteruskan ke kepala desa. Data dari pemerintah desa, 407 warga yang ditagih oleh Permodalan Nasional Madani (PNM) alias Lembaga Pembiayaan Mikro itu mengaku tak pernah meminjam uang sepeser pun. Tak cuma itu, sebagian dari mereka juga mengaku sama sekali tak pernah berhutang pada bank manapun. Masing-masing warga desa tersebut tercatat oleh PNM atau yang disebut warga sekitar sebagai Bank Emok memiliki pinjaman 2 hingga 15 juta rupiah. Pemerintah desa dan PNM lalu mendata warga-warga tersebut. Enggak, tapi ada di... Ada. Berapa di pinjamannya? Nggak tahu. Oh, tahu ada dari mana, Bu? Dari itu data desa. Bahwa Ibu pinjam uang. KTP sama kakak? Ada saya, tapi nggak tahu data dari siapa. Oh, cuman terabsen Ibu sebagai peminjam di... Ya. PNM katanya. Oh, tapi Ibu atau suami Ibu nggak? Nggak pernah minjem kayak gitu. Keluarga? Oh. Ketahuannya kapan, Bu nih? Baru berapa hari. Oh, yang lain juga teman-teman Ibu sama? Yang ngantri ini? Iya. Ibu pinjam uang? Enggak. Pinjam. Tapi ada tagihan? Berapa katanya, Bu? Nggak tahu. Nah, tahu ada tagihan gimana ceritanya, Bu? Ada. Ini dikumpulin? Kan itu masing-masing eta Ada data. aya dataan. Oh, jumlahnya berapa orang, Bu, yang di sini? Banyak ya. 500 kakak. 500 kakak? Tapi semua yang itu nggak pinjam? Nggak pinjam, tapi ada tagihan. Oh, gitu. Ada yang baru tagihan, ada yang belum. Oh, gitu. Belum semuanya ditagih. Sempat Ibu utarakan bahwa Ibu belum pernah pinjam uang apapun? Ya baru ya. Itu sih kayak gimana, undangan, Bu? Apa? Bukan nih, kalau nggak pinjam harus bawa ini KTP sama kakak. Oh. Untuk bukti nggak pinjam. Oh. Nggak pinjam tapi ada pinjaman di bank. Oh, gitu. Kabar tentang ratusan warga desa jadi korban utang fiktif ini pun sampai ke polisi. Mereka lalu menindaklanjuti kasus ini dengan serius. Polres Garut membuka posko pengaduan bagi warga maupun lembaga yang merasa dirugikan dalam kasus ini. Polisi menduga ratusan warga tersebut menjadi korban pembobolan data pribadi dan identitas seperti KTP, nomor induk kependudukan, dan kartu keluarga. Sampai dengan saat ini kami masih menunggu pihak-pihak yang akan melaporkan kepada kami, pihak kepolisian, karena ini juga menjadi bahan kami untuk menindaklanjuti laporan-laporan yang sekiranya akan masuk, dan kami akan pelajari apabila ada laporan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Sementara itu, PNM menyatakan masih melakukan audit lapangan terhadap 407 warga yang melapor ke pemerintah desa menjadi korban utang fiktif. Dari jumlah tersebut, baru 299 warga yang tervalidasi memang tidak memiliki pinjaman ke PNM. PNM memastikan data pribadi para korban yang terlilit utang fiktif menggunakan identitas asli berupa NIK, KTP, dan kartu keluarga. Karena itu, pihak PNM saat ini masih melakukan pencocokan data tersebut satu persatu. Hal itu juga menjadi alasan PNM belum melapor ke polisi karena data yang belum sempurna. Para korban tercatat memiliki utang minimal 2 juta rupiah. Pencairan utang saat itu dilakukan secara berkelompok. Jadi minimal kita di angka 2. 2 juta. Pak, kalau data sendiri yang sudah dikumpulkan oleh tim validasi itu data masyarakat ya, seperti NIK, KTP atau KK itu asli, Pak? Asli artinya. Jadi begini, kalau dokumen yang kami terima kalau asli itu kan kita tidak boleh simpan di kami. Tapi pada saat melakukan verifikasi itu seluruh data aslinya
kita pegang, kemudian kita dokumentasikan, Pak. Jadi bukan foto KTP terus kita simpan. Justru dari KTP yang asli, KK yang asli, itu baru kita dokumentasikan dalam bentuk file kita. Artinya untuk proses pencairan itu memerlukan dokumen data pribadi yang asli kan? Iya Bapak, benar. Karena pola yang sangat khas tadi bahwa ketika kita melakukan pencairan itu dilakukan secara berkelompok. Selain memverifikasi data korban, PNM juga masih melakukan penghitungan kerugian yang mereka derita. Dicurigai kasus ini melibatkan oknum PNM. Namun hingga saat ini PNM belum memberikan kepastian mengenai keterlibatan oknum mereka. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Polres Garut membuka posko pengaduan bagi warga maupun lembaga yang merasa dirugikan dalam kasus utang massal permodalan nasional Madani PNM. Polisi menduga ratusan warga tersebut menjadi korban pembobolan data pribadi dan juga identitas. Bagaimana perkembangan dari kasus ini, kita sudah tersambung dengan Ibda Adi Susilo selaku Kasih Humas Polres Garut. Selamat pagi Pak Adi Susilo. Selamat pagi Pak. Pak, jadi apakah benar Pak kasus utang massal itu adanya indikasi pembobolan data pribadi dan bagaimana respon dari PNM sendiri ini Pak? Untuk kasus ini, Polres Garut masih melakukan pendalaman. Kita melakukan pendalaman dan menunjukkan anggota bersama dengan PNM, pihak desa, dan pihak pemerintah setempat untuk melakukan verifikasi. Sampai saat ini baru 313 yang sudah terverifikasi dan masih sekitar 95 lagi yang hari ini akan melakukan verifikasi. Baik Pak, dari 300 warga yang tadi Bapak sebutkan itu sudah terverifikasi, sudah terkonfirmasikah bahwa dia memang tidak meminjam semua Pak? Atau ada yang meminjam ke PNM Pak? Jadi yang 313 ini tidak pernah meminjam ke PNM. Baik, dan sejauh ini apakah sudah ada mediasi mungkin Pak antara warga kampung dengan PNM? Atau apakah hutang ini akan tetap dilanjutkan begitu Pak tagihannya Pak? Sementara dihentikan dulu. Sementara untuk hutang ini dihentikan dulu sampai verifikasi selesai dilakukan, sehingga pihak PNM maupun warga mengetahui kerugiannya masing-masing. Gitu. Baik Pak, untuk sisanya Pak, kapan itu selesainya? Sisa dari warga yang belum terverifikasi ini Pak? Hari ini akan dilanjutkan kembali Pak, untuk verifikasinya. Ya, dan kisaran angka hutang yang didapat oleh warga di salah satu kabupaten Garut ini, paling tingginya di angka berapa rupiah nih Pak? Untuk hutang ini antara 2 juta sampai 15 juta. Untuk jumlahnya masih belum bisa dipastikan karena masih menunggu verifikasi ini selesai Pak. Baik, berarti ini juga warga tiba-tiba saja ini Pak mendapatkan tagihan seperti ini Pak. Sebenarnya awal mulanya seperti apa Pak? Kasus tiba-tiba ada tagihan dari PNM ini Pak? Keluhan warga. Ada keluhan dari warga yang tidak merasa meminjam uang kepada PNM, tiba-tiba ada tagihan. Nah, kemudian ini warga ini curhat ke yang lain dan ternyata banyak juga warga dari Desa Sukabakti ini yang tidak pernah meminjam ke PNM, tapi mendapat tagihan dari PNM. Baik Pak, untuk dugaan sementara memang ada pembobolan data atau pembocoran data seperti itu Pak. Kalau dari Polres Garut sendiri, apakah sudah mengerucut nama-nama tersangka ataupun ada penyebab lain seperti itu Pak selain dari pembobolan data ini Pak? Untuk sementara kita masih melakukan pendalaman Pak ya. Kita melakukan pendalaman bersama dengan PNM, kepala desa, warga, dan pemerintah setempat. Jadi untuk hal tersebut mungkin kita belum bisa mengeluarkan statement Pak ya. Kita masih menunggu sampai verifikasi ini selesai. Baik, Bapak Ibda Adi Susilo selaku Kasih Humas Polres Garut, terima kasih atas waktunya Bapak. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.